Halo guys, hari ini kita akan merakit kredensa 3 laci. Baik, mari kita buka dulu kardusnya. Ya, komponennya seperti ini. Ini ada komponen tutup belakangnya. Ya, papatnya tipis. Ini nanti untuk komponen belakang. Ini yang kecil-kecil segini. Ini untuk alas laci. Ada 3, karena ada 3 laci. Lalu ini ada komponen bottom. Ya, ini komponen bottom. Lalu ini ada komponen SP. Komponen SP. Ini ada komponen LC laci atau LC laci, ini ada aksesorisnya. Ini komponen SP. Ini ada komponen center. Ini ada komponen kecil-kecil top-topnya, komponen laci-lacinya. Lalu ini juga ada komponen top table-nya, cuman ini sisi bawah ya, sisi atasnya nanti ada warnanya. Oke, setelah komponennya kita buka, kita lanjut proses di pengenalan aksesoris ya. Ini kita buka. Ini untuk aksesoris kaki bawahnya ya, bentuknya seperti ini, nanti kiri kanan. Ini juga kiri kanan, jadi yang satu bagian depan, yang satu bagian belakang. Setelah itu ada ini, ada komponen ini minifig, lalu yang ini connecting, lalu yang ini dowel, lalu yang ini skrup. Nah, ini skrup untuk join ke laci nanti. Ini juga laci bagian belakang. Kalau yang ini nanti dipakai untuk top table maupun untuk laci, muka laci ke samping laci. Lalu ada skrup besar ini untuk bodi sampingnya. Oke, ini dalamnya sama. Baik, mari kita mulai perakitan. Kita siapkan dulu komponen yang pertama harus kita rakit. Nah, pertama ini ada komponen samping sebelah kiri dan komponen bottom. Jadi komponen bottom itu ciri-cirinya pertama, dia ada lubangnya 2, 1, 2. Ini nanti untuk join skrup yang besar. Ini nanti ke atasnya sini ada komponen center. Nah, yang pertama ini komponen C tepi dan ini komponen bottomnya. Jadi kita pertama pasang komponen bottom dan C tepi kiri. Nah, C tepi kiri itu pakai
skrup yang ini. Nah ini kan ada dua. Nah ini kan pisahan gini ya, tandanya yang C kiri itu ketika diberdiriin seperti ini kan posisinya kita ngerakitnya tidur dari atas gini ya. Ini kiri, ini kanan, ini nanti tengah ya. Ini yang kiri. Nah yang kiri itu sisi depannya itu ada, sisi tebelnya itu ada warnanya ini. Lalu titik lubang 2 ini di sisi dalam, karena kan sini kan sisi luar. Nah, ini sisi luar, sini sisi dalam. Ini komponen bottom. Kita pasang dulu apa namanya skrupnya, yang ini, yang lubang sini sama yang lubang sini. Nah ini tinggal kita pasin. Nah kita putar dulu pelan-pelan supaya jalurnya ketemu. Lalu yang bawah nanti kita kencangkan. Ini kan belum kencang nih, nanti kita kencangkan pakai upeng atau pakai bor. Lalu yang bawah pakai skrup yang sama seperti ini. Oke, nah kita kencangkan pakai upeng atau pakai bor. Cuman lebih enak posisinya ini saya putar dulu ya, ini saya putar jadi kesini. Maklum tempatnya sempit. Nah setelah seperti ini kan, nah bentuknya kan seperti ini ya, tadi kan posisinya di sini. Nah ini sudah agak longgar buat ngebor, enak. Kalau tadi kan kena dinding. Oke, kita mulai pasang skrupnya. Nah sebetulnya pemasangan ini menggunakan upeng cukup, cuman untuk mempersingkat waktu kita menggunakan bor ya. Tinggal gini, lalu kita adjust pasin, lalu double. Nah, oke, lalu satunya. Oke, nah setelah ini kita lanjut komponen yang center dan komponen rak. Nah ini kan dia ada lubang 2, ini tuh untuk komponen rak. Nah, sebentar saya ambilkan. Nah komponen raknya seperti ini. Nah, nanti kita pasangkan seperti ini. Nah seperti ini. Ini kita pasang skrup dulu sama seperti tadi ya. Kita ambil dulu. Nah skrupnya sama seperti yang tadi, yang besar ini. Nah kita pasin, kita taruh dulu di sini seperti tadi. Nah ada lubang, kita pasin, lalu kita pasang skrup. Kita putar dulu supaya ngikit apa, supaya pas lubangnya ya, karena sudah ada lubang-lubangnya, tinggal nyekrupin. Oke, ketika sudah, tinggal kita kencangkan pakai bor. Oke, ketika sudah kencang, kita pasang komponen center. Nah komponen center tuh yang ini. Nah ini kan yang panjang, banyak lubangnya. Ini itu komponen samping. Kalau yang ini center, dia lebih pendek. Nah dia lebih pendek lubangnya, tapi juga banyak. Nah posisinya, sisi tebal nggak ada warnanya ya. Ini nanti sebagai sisi belakang, yang ini sisi belakang, yang ini sisi atas. Nah, yang sisi depan ada warnanya seperti ini. Nah kita pasang.
batasin. Nah ini kan ada lubangnya tuh, 2 kayak tadi ya, kita pasang. Nah oke. Nah, ini kan juga ada lubangnya nih 2. Nah ini kita pasin juga, terus kita skrup satu persatu. Nah, pakai yang gede ya. Ini juga lalu komponen sisi bawah ini ya. Tinggal kita kencangkan pakai bor. Kalau posisinya sulit, kita pakai open aja. Ini juga sama. Oke, lalu yang satunya, yang komponen raknya tadi ya. Oke. Nah ini kan sudah seperti ini jadinya. Nah sementara seperti ini. Kita lanjut ke komponen samping dan komponen LC. LC itu ini nanti buat stoppernya laci, muka lacinya, sama nanti komponen LB atau komponen kaki bawahnya gitu, dari sini sampai sini. Oke, mari kita siapkan dulu komponennya. Nah ini komponen SP nya. Nah kan seperti ini. Nah ini ada lubangnya, tinggal kita borin dulu, tapi jangan kencang full, jangan terlalu kencang dulu. Pakai skrup yang besar ya, yang ini kita pasin. Oke, setelah pas kita kencangkan. Nah tapi nggak usah full dulu ya, cukup
Cukup segini dulu. Nah, jangan terlalu kencang dulu. Tujuannya supaya komponen laci nanti masih bisa nyelip di sini. Nyelip di sini sama di sini. Baik, mari kita ambil komponennya dulu. Ini sementara seperti ini. Baik, bentuknya udah seperti ini. Kita ambil komponen LC. Nah, komponennya seperti ini. Ciri-cirinya dia panjangnya segini. Nah, sisi tebelnya ada satu warna. Terus yang belakang nggak ada. Terus ada dua lubang. Sini mulus, sini ada dua lubang. Ada dua lubang. Ini kita pasang aksesoris yang seperti ini. Ini caranya seperti ini. Lalu tinggal kita ketok. Nah, oke. Satunya juga sama seperti ini. Lalu kita ketok. Ini juga sama. Sampai kurang lebih setengahnya ya. Nah, seperti ini nanti ada dua komponen. Yang ini juga sama caranya, kita pasang dulu pen dowelnya. Satunya juga sama. Seperti ini. Ini juga sama. Setelah selesai, kita masangnya seperti ini. Posisinya seperti ini ya. Ini ngadep ke sini, yang ada warnanya ngadep ke sini. Terus tinggal kita pasang. Nah, itu kan ada dua lubang. Ada dua lubang ya. Yang sini juga ada dua lubang. Nah, ini tinggal kita pasin dulu. Yang situ juga kita pasin dulu. Tapi yang pasin dulu yang sebelah sini dulu ya. Nah, ini udah ngegantung. Sebelah sininya juga sama. Seperti ini. Kita tekan. Nah, supaya dia masuk. Posisinya sementara seperti ini. Lalu kita lanjut pasang komponen ini, kaki bawahnya. Nah, komponen kaki bawahnya bentuknya seperti ini ya. Dia ada ngelengkungannya. Nah, ada lubangnya. Ini kita pasang pen seperti tadi. Kita pasang pen dowel. Sebelahnya juga sama. Sebelahnya juga sama. Oke.
seperti ini ada dua ya, buat depan dan buat belakang. Kita simpan dulu. Sebelahnya juga sama. Nah setelah ini, ini kan posisinya seperti ini, masih ada celahnya, belum kencang kan, kita harus pasangkan dulu seperti ini. Nah ini kan udah pas nih, tapi yang sebelah sini juga kita pasin, lalu kita tekan bareng ya. Habis itu nanti yang sebelah sisi sini, sebelah sini, karena ini juga ada ya, sebelah sini juga ada, cuman ini kita lakukan untuk yang mungkin yang bawah dulu aja ya, biar kelihatan. Nah ini kita dorong, ini bisa dibalik sih yang dalam supaya warna yang ini aja yang enggak kelihatan. Nah ini udah pas, lalu kita dorong yang sisi satunya. Nah, sisi satunya yang ini. Nah ini kita dorong terus sampai ngepas, sampai pas lubangnya, karena kan ini udah pasti lurus nih. Nah udah masuk, tinggal kita proses yang atas atau yang isi depan. Nah ini kan nanti yang jadi bagian isi depan. Caranya sama, kita bisa pasin dulu yang sebelah sini supaya sebelah sini masuk semua. Udah pas, kita tekan. Nah ini udah masuk, ditekan. Kita lanjut ke yang sebelahnya. Nah, yang bawah kan tadi udah ngunci karena udah masuk lubang, tinggal yang isi atas. Habis itu nanti kita kencangkan sekrup ini. Ini bisa dari, nah ini harus ditarik ke atas. Nah udah pas, lalu kita pasin yang lainnya juga. Nah ini ya, ini pastikan pas lubang. Ini udah pas lubang, yang ini udah pas lubang, tinggal kita kencengin sekrupnya ini. Istilahnya yang pen itu tadi itu sudah masuk ke lintasannya, udah masuk ke bornya, jadi tinggal ditekan sama dikencengin aja. Nah ini kan
Kalau kejadian seperti ini, nah ini kan belum maksimal ini kuncinya, yang ini maupun yang ini, itu kita bisa langsung tekan dulu sebelah sini maupun yang sebelah sana dan yang sebelah sini supaya mepet semua dulu. Nah, apa selalu tinggal sebelah satunya. Nah sini udah pas, cuma tinggal yang sebelah sini. Nah, kita bisa kencangkan pakai obeng kalau selek. Karena enaknya pakai obeng itu dia lebih stabil, nggak gampang selek. Nah ini kan pelan-pelan rapet ya. Setelah ini baru yang bawahnya. Oke. Nah udah rapat, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu masang laci. Nah setelah seperti ini kan udah semua nih. Ini kan nanti tinggal ditekan aja karena kan atasnya belum kekunci. Nah ini kita balik dulu, jadi baliknya itu dari posisi seperti ini kita beginiin. Nah kita berdiriin seperti ini dulu. Baik ya, saya tunjukkan ya. Nah kita balik seperti ini dulu. Tujuannya untuk apa mas? Kita akan memasang komponen kita akan memasang aksesoris ini kaki segitiga ini kan tinggal kita cepat kita lepas. Nah tinggal kita pasang seperti ini. Nah ini terus kita sekrup gitu, atau pakai obeng dengan sekrup yang kecil seukuran ini, yang paling kecil dalam aksesoris, dia yang paling kecil. Oke, mari kita eksekusi. Nah ini kan kurang rapet nih, jadi harus kita rapetkan. Caranya tinggal kita tekan gini. Nah udah rapet, bisa lagi langsung kita tojos aja. Oke.
Oke, sisi satunya. Oke, one more. And side-nya. Sama seperti tadi, tinggal kita pasang. Nah, ini juga sama. Nah, sini tinggal kita sekrup. Oke, nah ini kan kakinya sudah kita pasang semua. Lalu kita bisa eksekusi. Kita bisa balikin lagi. Ini kan ada di posisi bawah. Ini kita balikin ke sini lagi supaya dia berdiri lagi. Nah, jadi posisi seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita pasang rel laci. Rel lacinya seperti ini. Nah, ini kan karena belum dikunci dia masih agak ngebuka. Tinggal diginiin. Nah. Oke, nanti setelah kunci atas akan lebih rapat. Nah, ini kan ada lubang. 1, 2. Tinggal relnya kita pasangnya seperti ini. Ini dan ini. Lalu tinggal kita tekan. Ini juga kita tekan supaya masuk. Nah, udah masuk. Ini juga masuk. Nah, ini kan udah kayak gini. Nah, ini sebenarnya udah kuat, cuman supaya lebih kuat di sini ada tengah ini ada lubang. Nah, lubang ini kita sekrup nanti pakai sekrup yang kecil tadi. Tapi kita pasang dulu nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita pasang dulu. Nah, ini udah kita pasang semua ya, tinggal kita kencangkan.
tinggal dikencang-kencangin gitu aja. Satunya juga sama. Mohon maaf ini saya jeda dulu karena mengganggu mobilisasi. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita pasang top table-nya ya. Setelah ini kita pasang top table-nya, lalu kita rakit lacinya. Oke guys, kita lanjut ke pemasangan laci ya. Jadi ini komponen alas lacinya seperti ini ya. Ini ada erannya. Kita harus pasang dulu komponen samping laci. Ini komponen belakang laci. Oke, komponen samping lacinya seperti ini. Nah, seperti ini. Ada lubang besar. Ini ada lubang 2 tembus. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini yang besar tadi. Ini ada lubang besar. Nah, ini sebelahnya ini ada lubang untuk pen dowel. Kita pasang. Oke, nah, udah selesai. Lalu lanjut ke ini. Yang satunya ini kiri kanan ya. Oke, nah setelah sampai seperti ini komponen samping lacinya kita simpan dulu. Nah, ini kan komponen bawah laci dan muka laci. Nah, ini muka lacinya tuh kita join pakai, nah ini aksesoris namanya connecting. Nah, ini cara pasangnya. Ini kan ada lubang atas sama bawah. Nah, ini untuk yang lubang atas connecting. Kalau yang bawah kita nyebutnya bawah karena dia ada garisnya ini ya. Kita pasang di sini. Kita pasang di sisi atas seperti ini. Oke, nah setelah selesai kita ke sebelahnya. Nah, setelah sebelahnya juga sama. Nah, setelah terpasang, nah kita pasang komponen lacinya. Ini yang lubang besar, ini masuk ke pen tadi ya. Bisa dilihat seperti ini. Nah, masuk seperti ini. Lalu kita tekan. Satunya juga sama. Sisi sebelah satunya. Yang ada lubang besar, ini masuk pen. Yang ini masuk ke lubang yang bawah tadi, yang double-nya. Oke, setelah masuk kita tekan. Oke, nah setelah masuk nih, udah masuk, kita kencangkan kunci pakai yang namanya minifig. Nah, ini kan ada tanda panahnya nih. Nah, tanda panah ini untuk arah kepala dia masuk ya. Seperti ini. Nah, kepalanya berarti madepnya ke sini ya. Ke sini marah ada madepnya. Nah.
Oke, masuk. Sebelah satunya juga sama. Kepalanya madep ke gini berarti. Nah, kelihatan kan ada panahnya ini. Nah, ini jadi madepnya gini. Tinggal kita tekan. Oke, tekan. Lalu kita kunci. Kita putar. Nah, ke kanan. Oke, udah masuk. Tinggal sisi satunya. Oke, nah setelah seperti ini, posisinya seperti ini, kita pasang alas laci ya. Nah, alas lacinya ini ada warnanya putih, itu menghadapnya ke atas, yang warnanya polos menghadapnya ke bawah. Kita pasang. Nah, ini kan tadi kan udah ada lintasannya, ini udah ada lintasannya. Nah, tinggal ngepasin, lalu masuk ke lintasannya yang muka laci. Nah, setelah selesai kita putar seperti ini. Nah, setelah diputar seperti ini, kita pasang komponen belakang laci. Belakang laci itu nggak ada borannya. Nah, seperti ini polos, belakangnya polos. Nah, isi dalam lacinya seperti ini. Ini ada jalurnya. Nah, ini kita pasin seperti ini. Lalu kita pas-pasin ke lubangnya.